Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Hari Buruh kemarin, apalagi Pak Prabowo salah satu presiden yang turun langsung bertemu dengan buruh di Hari Buruh kemarin. Ribuan buruh ya bertemu dengan Pak Prabowo, dan di tengah ribuan buruh itu Pak Prabowo mengatakan bahwa akan mengevaluasi sistem outsourcingnya. Jadi ini penting. Outsourcing ini menurut saya teman-teman salah satu vocab lah yang muncul dari kamusnya kelompok-kelompok neoliberalisme, fundamentalisme pasar, karena itu kan adalah perluasan dari labor market flexibility ya. Jadi pasar tenaga kerja di dalam kamus neoliberalisme itu artinya buru-buru itu harus kompetitif. Kalau nggak kompetitif dan berkontribusi untuk perusahaan atau untuk kelompok-kelompok kapitalis, dia akan dibuang begitu saja seperti pemain-pemain bola gitu. Nah ini menurut saya penting ya untuk dievaluasi sistem outsourcing. Lalu juga outsourcing itu penting sekali terkait dengan penggajian. Jadi kita tidak terlalu tahu persis kira-kira bagaimana penggajian di tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa outsourcing. Tetapi yang saya tahu di perusahaan-perusahaan tambang seperti Freeport, Vale, Main ID, PT Aneka Tambang, lalu Aman Mineral, perusahaan-perusahaan itu meskipun dia perusahaan-perusahaan asing transnational corporation, mereka sangat human, sangat menghargai manusia ya. Meskipun pegawai-pegawainya banyak pegawai-pegawai outsourcing seperti security dan segala macamnya, perusahaan-perusahaan tambang itu banyak memberikan gaji di atas rata-rata dari perusahaan-perusahaan nasional lainnya ya. Jadi untuk kesejahteraan di sektor tambang saya kira tidak menjadi masalah. Makanya buruh tambang itu tidak banyak juga yang demo, karena memang kesejahteraan mereka terjamin oleh perusahaan-perusahaan tambang, apalagi perusahaan-perusahaan tambang asing kayak Freeport. Lalu yang paling penting juga adalah pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa dia akan memberikan potongan pajak kepada para buruh labor. Jadi memang potongan pajak dari para buruh itu menurut saya tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap penggajian para buruh, karena gaji buruh kan ada standarnya. Menurut UMP dan UMR itu pasti standar, pajaknya juga kecil ya. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana mengevaluasi agar pekerja-pekerja kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar itu harus dibekali dengan pendidikan vokasi, karena banyak sekali isu bahwa perusahaan-perusahaan asing itu tidak pernah menghargai pekerja-pekerja lokal atau jarang memberi penghargaan lebih kepada pekerja-pekerja lokal karena kita tidak terlalu siap secara skill. Jadi soft skill harus dipersiapkan dengan baik. Mungkin ini juga menjadi evaluasi bagi Pak Presiden agar sekolah rakyat itu diganti menjadi pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, supaya ketika perusahaan-perusahaan dari luar datang, kita sudah siap dari segi tenaga kerjanya, yang engineering dan segala macam, mesin-mesin. Karena saya beberapa kali ke underground di Freeport, ternyata orang yang mengendalikan game yang di sistem monitoring untuk tambang underground itu kan cuma tamat SMA, hanya karena memang dia dilatih oleh Freeport, dibekali dengan pendidikan vokasi yang bagus, makanya dia menjadi telaten. Lalu di beberapa perusahaan-perusahaan Jepang, mereka lebih menghargai orang-orang tenaga kerja yang tamat SMA tetapi dia terampil dan sudah lama bekerja di tempat itu dibandingkan sarjana-sarjana yang tamatan baru tetapi mereka belum punya pengalaman di dalam bidang itu. Jadi ini menjadi pelajaran penting untuk Pak Prabowo ya. Lalu bahan-bahan lain yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Prabowo adalah soal omnibus law itu Pak. Ini kan bahaya sekali. Ini sebenarnya yang harus dievaluasi soal pesangon pesangon para pegawai, bukan hanya buruh ya, ini pesangon bagi para pegawai. Jadi perusahaan-perusahaan baik asing maupun lokal menurut saya mereka akan manut ke pemerintah karena memang apa namanya, mereka itu taat kepada pemerintah. Yang jadi soal adalah selama ini pemerintah itu berada di dalam posisi yang tidak terlalu tegas terhadap perusahaan. Kalau keluar pemerintah tegas ya pasti perusahaan-perusahaan akan ikut. Yang jadi soal adalah banyak-banyak kelompok-kelompok perusahaan-perusahaan itu, kelompok oligarki lah, itu terlibat langsung di dalam kekuasaan yang akan mempengaruhi kebijakan publik. Itu yang menjadi soal di kita. Jadi kalau Pak Prabowo banyak mengkritik perusahaan asing, menurut saya perusahaan asing itu paling manut dengan aturan dan kebijakan dari pemerintah. Yang jadi soal adalah perusahaan-perusahaan kapitalis kita yang lokal ini, karena mereka orang-orang mereka terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, bahkan ada yang jadi menteri. Ini yang jadi soal menurut saya. Jadi
Pak Prabowo sudah hadir di tengah para buruh, dan dia harus hadir karena memang sejak dia mencalonkan diri menjadi presiden, pendukung Pak Prabowo diburu. Karena pendukung Pak Prabowo buruh, mestinya kebijakan besar yang diambil oleh Pak Prabowo untuk buruh itu menguntungkan para buruh ke depan. Salah satu yang paling penting adalah evaluasi kebijakan outsourcing agar buruh itu mendapat kesejahteraan yang layak. Lalu yang kedua adalah evaluasi kembali Omnibus Law yang didesain pada zaman Presiden Jokowi, karena itu bermasalah sekali untuk para pekerja, bukan hanya para buruh, kepada kita semua yang bekerja. Kita dirugikan oleh keputusan dan undang-undang Omnibus Law itu.